Raungan, kera naga meraung dan tubuhnya yang besar membubung ke langit. Kemudian, ekor raksasa menyapu ke arah Wu Chen dengan kejam, seolah-olah itu adalah cambuk iblis raksasa. Ekor besar itu menyapu ke depan. Kekuatan yang sangat besar itu dengan kejam menyerang ruang, menyebabkan ruang bergetar. Sensasi semacam itu benar-benar tak terlukiskan. Pisau pembunuh naga. Melihat ekor besar kera naga menyapu ke arahnya, Wu Chen juga tidak mau melepaskannya. Sambil memegang pisau pembunuh naga di tangannya, Wu Chen menebas dengan bilahnya dengan ganas, kekuatan bilahnya sangat mengerikan. Bang! Keduanya sekali lagi bertabrakan satu sama lain. Kekuatan yang mengerikan meletus dari titik tabrakan dan menyapu ke bawah seperti badai yang dahsyat. Wu Chen dan kera naga terlempar sekali lagi saat mereka terus mundur. Mereka tidak bisa berhenti. Sialan! Wu Chen mengatupkan giginya, memegang tangan di tangannya, dan menusukkan bilahnya langsung ke tanah untuk mencegah dirinya terdorong mundur. Namun, kekuatan di balik serangan ini terlalu kuat. Meski begitu, Wu Chen masih mundur 3 meter lagi sebelum ia berhasil menstabilkan tubuhnya. Akhirnya menstabilkan dirinya, Wu Chen hanya merasakan ki dalam tubuhnya melonjak, berputar tanpa henti, seolah-olah ada semacam kekuatan besar yang mengaduk di dalam dirinya, jika bukan karena kekuatannya yang kuat, dan tekanan yang terus-menerus, ia pasti sudah keluar dari tubuhnya. Tidak, orang ini agak kuat. Tidak baik untuk melawannya secara langsung. Berdasarkan pertempuran sebelumnya, Wu Chen tahu bahwa kekuatan kera naga ini mengerikan. Dibandingkan dengan Zhao Dongsu, ia kuat, tidak lemah, dan bahkan dapat bersaing dengan ahli Empirean ketiga dari tahap bela diri asli. Menghadapi keberadaan yang mengerikan seperti itu, jika ia berbenturan langsung, jelas tidak bijaksana, karena akan menghabiskan banyak energi. Untuk menghadapi binatang iblis, akan lebih baik untuk menyerang kelemahannya, tetapi kelemahan binatang iblis hanya pada mata dan perutnya. Dibandingkan dengan area lain, keduanya jauh lebih lemah, dan sekali diserang, ia akan dengan mudah menyebabkan kerusakan. Melihat naga kera raksasa itu, Wu Chen segera mengambil keputusan. Ia memutuskan untuk fokus menyerang mata dan perut lawannya. Sambil meraung, teknik tubuh emas abadi di tubuhnya mulai beredar saat aliran cahaya keemasan yang cemerlang meletus dari tubuhnya. Cahaya keemasan itu membentuk pertahanan yang kokoh di tubuhnya, mampu menangkal dan bertahan dari serangan dari dunia luar secara efektif. Karena dia ingin fokus menyerang mata dan perut musuh, maka dia harus mendekati musuh. Mengenai kekuatan orang besar ini, dia adalah binatang iblis tingkat 4, jadi kekuatannya sangat mengerikan, cakar dan taringnya sangat tajam dan tidak bisa dipatahkan. Jika dia tidak menggunakan beberapa tindakan pertahanan, dia akan menyerbu dengan gegabah, dan saat itu, dia bahkan tidak akan tahu bagaimana dia mati. Di bawah langit malam yang gelap gulita, cahaya keemasan yang menyilaukan sangat mencolok. Itu sangat menyilaukan dan cemerlang. Melihat si kera naga, Wu Chen berteriak keras. Memegang pisau pembunuh naga, dia tiba-tiba berlari dengan kecepatan yang sangat cepat, membuat semua orang merasa seolah-olah ada cahaya keemasan yang bersinar di depan mereka. Selain itu, mereka tidak bisa melihat apapun. Seni memotong Suan Yuan. Memegang pisau pembunuh naga, Wu Chen dengan cepat bergegas ke depan si kera naga, dan kemudian melompat dalam sekejap. Pisau pembunuh naga di tangannya menebas, dan sejumlah besar energi bilah, yang disertai dengan gelombang cahaya keemasan, meledak dengan gila-gilaan keluar. Di bawah kontras cahaya keemasan, itu sebenarnya juga berubah menjadi kilat emas, langsung menyerbu ke arah kera naga. Raung! Kera naga sangat marah, ia menatap lurus ke arah orang ini. Ia tidak menyangka bahwa pria ini, yang begitu kecil sehingga bahkan celah di antara giginya pun bisa dibuat, benar-benar berani menyerangnya, yang hanya mencari kematian. Kera naga mengangkat cakarnya, dan mencakar ke bawah dengan ganas. Cakar raksasanya seperti baja, tidak bisa dihancurkan. Kedua cakarnya mencakar keluar, dan udara di depannya langsung meledak, berubah menjadi ruang hampa. Kekuatan yang mengerikan itu membuat orang-orang sangat terkejut. Bang! Serangan Wu Chen sekali lagi hancur berkeping-keping tanpa perasaan, berubah menjadi hujan cahaya yang terpancar ke bawah dan menelan segalanya. Tubuh Wu Chen bergetar, dia hanya merasakan darah dan energi di tubuhnya melonjak, dan gelombang energi melonjak melalui tubuhnya, seolah-olah akan keluar dari tubuhnya. Setelah menarik napas dalam-dalam,
Wu Chen menyesuaikan kondisinya dan akan terus bertarung. Tiba-tiba, sebuah cakar besar mencengkeram ke arahnya. Kecepatannya secepat kilat. Wu Chen terkejut, dia segera meraih pisau pembunuh naga dan menebas dengan bilahnya. Pisau pembunuh naga yang kuat mampu menghancurkan segalanya, hanya dengan satu tebasan, ia langsung menyerbu ke arah cakar besar itu. Namun, bertentangan dengan harapannya, cakar tajam ini sebenarnya tidak menghindar, dan mencengkeram dengan sendirinya, langsung meraih pisau pembunuh naga miliknya. Sial, Wu Chen berteriak, dan mengerahkan seluruh tenaganya untuk mencabut pisau pembunuh naga, tetapi dia menyadari bahwa kera naga itu mencengkeramnya erat-erat, cakarnya mencengkeram pisau pembunuh naga miliknya dengan erat, dan dia tidak dapat mencabutnya. Pada saat ini, cakar besar dan tajam lainnya terjulur ke arahnya dari arah lain. Kecepatannya secepat kilat, dan serangannya ganas dan mengerikan. Wu Chen tidak dapat menghindar tepat waktu dan ditangkap oleh cakar itu. Dia menjerit dengan menyedihkan saat tubuhnya terlempar. Saat ini, Wu Chen adalah kekuatan tempur terkuat mereka. Jika dia kalah, serangan kera naga yang akan menyebabkan kerugian mereka menjadi sangat serius. Di udara, tubuh Wu Chen terus mundur, seperti bola meriam, dia tidak bisa berhenti. Sialan, berhenti. Wu Chen menyalurkan kekuatannya, mengurangi kecepatan mundurnya. Dia ingin berhenti, tetapi dia tidak bisa. Terlebih lagi, di tengah perjalanan mereka telah bertemu dengan beberapa binatang iblis. Mereka tidak dapat menghentikan mereka dan terlempar oleh Wu Chen. Bang! Dia mundur lebih dari 30 meter, dan akhirnya, Wu Chen jatuh ke tanah. Kekuatan jatuh yang sangat besar telah menyebabkan tubuhnya menerima luka yang sangat besar, dan ada banyak tulang patah di tubuhnya. Jika bukan karena fakta bahwa dia menerobos alam keempat dan mengenakan satu set baju zirah roh kelas menengah di tubuhnya, konsekuensinya akan lebih serius dan tak terbayangkan. Persetan dengan neneknya, berbaring di tanah, Wu Chen memuntahkan seteguk besar darah. Baru saja, dia menderita luka besar dari serangan kera naga, darah di tubuhnya melonjak tanpa henti, hampir tak terkendali, dan hampir keluar dari tubuhnya. Raungan, tepat pada saat ini, gelombang bayangan menyelimuti dirinya. Wu Chen mengangkat kepalanya dan melihat bahwa binatang iblis di sekitarnya ingin mengambil kesempatan saat dia berada di tanah untuk melancarkan serangan mendadak dan membunuhnya. Hanya kalian berdua yang ingin berurusan dengan dewa ini. Wu Chen berteriak, mengepalkan tinjunya, dia melancarkan pukulan. Bunuh mereka semua. Wu Chen melancarkan pukulan, dan kekuatan dahsyat itu langsung meledak. Binatang iblis di sekitarnya bahkan tidak mampu menyentuh Wu Chen, ketika mereka langsung hancur berkeping-keping oleh pukulan itu, dan tubuh mereka terbelah menjadi beberapa bagian. Kemudian, Wu Chen tiba-tiba melompat dan muncul lagi. Melihatnya muncul lagi, semua orang tanpa sadar berkeringat dingin. Tadi, mereka hampir mengira Wu Chen akan dibunuh oleh binatang iblis, tetapi untungnya, dia sekali lagi berdiri. Formula Api Phoenix. Wu Chen berteriak saat dia mengaktifkan formula api Phoenix. Gumpalan api meletus dari tubuhnya dan mengalir ke tubuhnya, menyebabkan seluruh tubuhnya terbakar. Api yang mengamuk terus membakar, seolah-olah seluruh ruang akan terbakar menjadi ketiadaan. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Mereka tidak menyangka bahwa serangkaian kekuatan api yang begitu kuat dan berkembang akan benar-benar meletus dari tubuh Wu Chen. Seperangkat kekuatan api ini sangat kuat, tidak sedikit pun kalah dengan mereka yang berspesialisasi dalam teknik kultivasi api. Ketika api membumbung, Wu Chen menatap dingin ke arah kera naga. Orang besar ini telah benar-benar membuatnya marah. Dia harus menyingkirkan binatang buas ini. Dengan lompatan, Wu Chen langsung menerkam ke arah kera naga. Jarak lebih dari 30 meter tidaklah jauh, dan dalam sekejap mata, sudah cukup bagi Wu Chen untuk memegang tinjunya. Kali ini, tinjunya tidak hanya diisi dengan kekuatan teknik tubuh emas abadi, tetapi juga kekuatan formula Phoenix api. Kekuatan dahsyat itu meledak dan mengalir ke tinjunya, menyebabkan tinjunya terbakar hebat. Tinju Phoenix emas. Wu Chen menamai jurus ini tinju Phoenix emas. Emas melambangkan teknik tubuh emas abadi dan Phoenix melambangkan formula Phoenix api. Ketika kedua energi itu menyatu, kekuatan ledakannya akan sulit dipercaya. Ledakan. Saat dia meninju, ruang di depannya tiba-tiba pecah. Kekuatan yang mengerikan meledak keluar, menyebabkan udara mendidih. Dalam sekejap,
Ruang itu kosong, berubah menjadi ruang hampa. Raungan. Kera naga meraung dan meraung seperti guntur, mengguncang dunia. Ia tidak pernah menyangka bahwa Wu Chen benar-benar memiliki kekuatan yang begitu dahsyat. Kekuatan ini sangat menakutkan, sampai-sampai ia pun merasa takut. Kera naga membuang pisau pembunuh naga di cakarnya. Sesuatu seperti pisau pembunuh naga tidak berguna baginya. Melihat pisau pembunuh naga terlempar keluar, Wu Chen tidak punya waktu untuk mempedulikannya. Raungan. Dengan suara gemuruh yang keras, si kera naga membuka mulutnya dan melepaskan gelombang arus udara yang mengalir deras ke dalam tubuhnya. Arus udara yang besar menelannya dan menyebabkan tubuh besar si kera naga membengkak dengan cepat, membuat tubuhnya yang awalnya besar tampak seperti gunung kecil. Gelombang demi gelombang kekuatan yang mengerikan terus memancar dari tubuhnya, menyebabkan hati orang-orang bergetar. Apa yang coba dilakukan binatang buas ini setelah menyerap begitu banyak udara? Wu Chen terkejut, dia tidak mengerti apa yang coba dilakukan si kera naga. Namun, berdasarkan intuisinya, dia tahu bahwa ini jelas bukan hal yang baik. Raung, merasa telah menyerap cukup banyak udara, si kera naga membuka mulutnya lebih lebar lagi. Di dalamnya gelap gulita seperti lubang hitam, yang membuat orang merasa sangat menakutkan. Bang! Kemudian, semua orang melihat bola cahaya energi menyembur keluar dari mulut si kera naga. Bola cahaya ini bersinar terang, dan dipenuhi dengan gelombang energi yang mengamuk, yang mampu menghancurkan segalanya. Semua orang terkejut, mereka merasakan energi yang sangat kuat dari bola cahaya ini. Energi semacam itu cukup untuk menghancurkan semua yang ada di dunia. Dia tidak bisa tidak khawatir pada Wu Chen. Dengan kekuatannya, apakah dia mampu menahan serangan yang mengerikan seperti itu? Di dalam kobaran api, ekspresi Wu Chen juga menjadi gelap. Kelopak matanya berkedut, dan dia mencium energi yang sangat mengerikan dari gerakan kera naga. Energi semacam ini sangat mengerikan, cukup untuk memusnahkan segalanya. Tidak diragukan lagi, ini adalah gerakan mematikan dari kera naga. Jika dia tidak dapat memblokirnya, bahkan dalam kondisinya saat ini, dia pasti akan mati, sama sekali tidak ada kemungkinan lain. Tinju Phoenix Emas. Dengan raungan keras, Wu Chen juga tidak ragu sama sekali. Dia mengaktifkan formula Phoenix Api di tubuhnya dan teknik tubuh emas abadi pada saat yang sama, mendesak semua kekuatannya untuk mengembun di telapak tangannya dan menanamkannya ke dalam tinjunya. Kekuatan tinju yang mengerikan, ketika dilepaskan, sudah cukup untuk menghancurkan semua yang ada di dunia. Bang! Di bawah tatapan kaget banyak orang, tinju Phoenix Emas Wu Chen dan bola cahaya energi kera naga akhirnya bertabrakan. Beberapa saat kemudian, energi yang sangat kuat meledak dari pusat tabrakan. Energi ini sangat ganas dan cepat menyebar seperti gelombang, menyapu ke segala arah. Mengikuti kekuatan tak terbatas itu adalah cahaya yang menyilaukan. Cahaya semacam itu sangat kuat dan menyilaukan. Begitu menyilaukan sehingga orang tidak bisa membuka mata mereka. Pada saat ini, semua orang mulai bersemangat. Bahkan tubuh mereka mulai gemetar dan mereka sangat gugup. Mereka semua ingin tahu siapa yang akan memperoleh kemenangan terakhir dalam pertempuran kekuatan transenden ini. Ah! Wu Chen menjerit dengan menyedihkan saat ia terlempar dari titik benturan. Ia terus-menerus memuntahkan darah segar saat ia jatuh ke tanah dengan kejam. Api di sekelilingnya juga dengan cepat padam. Semua orang melihat dengan saksama, mereka semua terperanjat dan ketakutan, mungkinkah Wu Chen telah kalah? Raungan. Namun, pada saat yang sama, tubuh besar kera naga juga terlempar. Sebuah kekuatan yang mengerikan meledakkan tubuhnya, menyebabkannya menjadi sangat terluka saat ia berulang kali berteriak. Jelas bahwa ia juga telah menderita luka berat. Kera naga terus menjerit dengan menyedihkan saat ia mengeluarkan raungan dan raungan. Manusia ini terlalu penuh kebencian, benar-benar melukainya hingga seperti ini. Ia sangat penuh kebencian, bertekad untuk mencabik-cabiknya. Au! Kera naga meraung, dan suaranya yang mengerikan menyapu seluruh dunia. Kemudian, pikiran binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya bergetar, seolah-olah mereka telah menerima semacam perintah suci. Melihat ke arah mereka, ekspresi semua orang berubah drastis. Hati mereka dipenuhi dengan kekhawatiran, karena arah yang dituju binatang iblis ini, secara mengejutkan adalah ke arah Wu Chen. Wu Chen! Banyak orang bergegas maju, ingin menyelamatkan Wu Chen.
Mereka tidak bisa melihat Wu Chen mati di bawah kaki binatang iblis. Kali ini, jika Wu Chen tidak bertarung melawan kera naga dan menundanya, situasi mereka akan menjadi lebih buruk. Mereka tidak bisa melihat Wu Chen mati, dan pasti akan menyelamatkannya. Sial, Wu Chen tahu ada yang tidak beres. Dengan begitu banyak binatang iblis yang menyerbu, bahkan jika dia memiliki tubuh King Kong, dia mungkin tidak akan mampu bertahan dan akan hancur berkeping-keping. Pisau pembunuh naga. Wu Chen berteriak keras, memanggil pisau pembunuh naga miliknya. Dia telah menempa pisau pembunuh naga ini sendiri, dan dia telah mengangkatnya selangkah demi selangkah, sehingga menjadi sangat cocok dengannya. Jadi, setelah mendengar panggilan Wu Chen, pisau pembunuh naga segera meledak dengan cahaya terang, dan langsung menyerbu. Ketika binatang iblis melihat pisau pembunuh naga menyerbu, mereka semua terkejut dan segera menghindar, tidak berani menerima serangan langsung. Aura bilah pisau pembunuh naga sangat kuat, tajam, dan sangat tirani. Pisau pembunuh naga itu jatuh dan jatuh ke tangan Wu Chen. Saat Wu Chen memegang pisau pembunuh naga, dia langsung merasa seolah-olah semua kekuatannya telah kembali. Hehe, apakah kamu ingin membunuhku? Wu Chen tertawa, memegang pisau pembunuh naga, dia menebas dengan kejam dengan pedangnya. Semua binatang iblis di sekitarnya berteriak dengan menyedihkan, dan sebelum mereka sempat melarikan diri, mereka hancur oleh cahaya pedang, mereka tidak mampu menghentikan kekuatan Wu Chen. Energi tak berujung mengalir deras ke tubuh Wu Chen, dan melalui penyempurnaan formula Phoenix Api, itu berubah menjadi energi spiritual murni. Itu memenuhi seluruh tubuh Wu Chen, dan dengan cepat mengisi kembali energi yang baru saja dia habiskan. Seni memotong Suan Yuan. Wu Chen menebas beberapa kali, dan dengan setiap tebasan, banyak binatang iblis akan mengeluarkan teriakan menyedihkan dan akan hancur, menjadi tumpukan daging busuk yang berserakan di tanah, menyebabkan tanah menjadi berantakan. Aku keluar dari bahaya. Melihat bahwa Wu Chen akhirnya keluar dari bahaya, semua orang menghela napas lega. Namun, mereka tidak berhenti karena kekuatan di tangan mereka terus melonjak keluar. Kekuatan yang mengerikan menyapu binatang iblis di sekitarnya dan menggunakan semua kekuatan di tubuh mereka untuk membunuh binatang iblis di sekitarnya. Mengayunkan pisau pembunuh naga, Wu Chen terus membunuh seolah-olah dia sedang membunuh mesin yang tidak bisa merasakan kelelahan. Dengan sangat cepat, dia dikelilingi oleh banyak mayat binatang iblis. Mayat-mayat ini sebagian besar terdiri dari tubuh yang hancur yang dihancurkan oleh pedang Qi yang kuat. Tepat pada saat ini, pikiran Wu Chen tertuju pada kera naga. Orang ini, dia hampir terbunuh olehnya tadi, jika dia tidak membunuh binatang ini, akan sulit untuk menghilangkan amarah di hatinya. Pisau pembunuh naga. Sambil memegang pisau pembunuh naga, Wu Chen bergegas maju, pisau pembunuh naga di tangannya menyapu secara horizontal, seperti tornado, dan berputar dengan cepat. Gelombang demi gelombang energi yang mengerikan meledak keluar. Sepanjang jalan, binatang iblis yang ingin menghentikan mereka bahkan tidak punya waktu untuk menjerit sebelum mereka langsung hancur berkeping-keping. Di bawah dampak yang gila, mereka dengan paksa membuka jalan berdarah di tengah binatang iblis. Pada saat itu, kera naga raksasa itu bekerja keras untuk memulihkan energinya. Dalam pertarungan melawan Wu Chen tadi, ia telah menghabiskan banyak energi dan perlu istirahat, menunggu kekuatannya pulih. Tiba-tiba, ia merasakan rasa bahaya yang kuat menyapu ke arahnya seperti gunung berapi yang meletus, dan ia melihat seseorang memegang pisau ilahi, bergegas ke arahnya, kecepatannya sangat cepat, serangannya ganas dan tak terhentikan. Kera naga sangat terkejut. Dalam pertempuran tadi, ia telah sepenuhnya memahami bahwa pemuda yang tampaknya muda dan lemah ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Kekuatan semacam itu cukup untuk menghancurkan segalanya dan menghancurkan sepanjang masa. Raung, naga kera meraung, dipenuhi dengan amarah dan kebencian, tetapi menghadapi Wu Chen, ia juga membencinya hingga ekstrim. Dalam pertempuran berdarah sebelumnya antara mereka berdua, ia telah kehilangan banyak kekuatan iblisnya, jadi kekuatannya tidak sekuat sebelumnya. Namun, bagaimanapun juga, ia adalah binatang iblis tingkat keempat, jadi kekuatannya tak tertandingi. Tentu saja, ia tidak akan menunggu kematian tiba, dan dengan raungan yang marah, ekornya yang besar menyapu ke bawah seperti cambuk dewa raksasa. Bang! Sekali lagi beradu, ledakan kekuatan yang kuat meledak darinya dalam sekejap.
Sosok Wu Chen berhenti, tangannya memegang pisau pembunuh naga, seluruh tubuhnya melonjak dengan aura mengamuk. Mati untukku. Sambil memegang pisau pembunuh naga, Wu Chen mengayunkan pedangnya sekali lagi. Pedang yang kuat itu menusuk dengan keras ke arah perut naga kera, menyerang titik lemah tubuhnya. Naga kera terkejut, ia tidak dapat menahannya lagi saat ia meraung dan melangkah lebar, ingin menghindari Wu Chen. Namun, jelas sudah terlambat. Cahaya berdarah keluar, dan perutnya dipukul dengan keras. Aura yang mengerikan menembusnya, langsung menembus perutnya. Raungan. Naga kera meraung, raungannya memilukan dan sangat menyedihkan, perutnya telah mengalami cedera yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat itu, banyak pasang mata melihat ke atas. Ketika mereka melihat dengan jelas apa yang terjadi, semua pupil mereka menyusut, keterkejutan memenuhi mata mereka, dan mereka merasa tidak terbayangkan. Naga kera dengan kekuatan besar akhirnya dikalahkan oleh pedang Wu Chen. Hancurkan untukku. Wu Chen meraung, pisau pembunuh naga di tangannya berputar, cahaya bilah pedang yang cemerlang bersinar, dan menyerbu keluar, si kera naga menjerit, dan tubuhnya terbelah dari perutnya, daging dan darahnya berserakan di seluruh lantai. Kemudian, tubuh besar si kera naga jatuh ke tanah, mati. Melihat si kera naga mati dengan tenang, wajah Wu Chen sama sekali tidak menunjukkan ekspresi apapun. Binatang buas ini, setelah menghabiskan begitu banyak energi padanya, akhirnya mati di bawah bilah pedangnya. Kemenangan, kemenangan. Semua orang bersorak. Hasil ini benar-benar menggembirakan. Bunuh. Kemenangan Wu Chen dapat dikatakan sebagai dorongan besar bagi moral semua orang. Semua orang sangat bersemangat, moral mereka meningkat, senjata di tangan mereka terus berayun, dengan panik membunuh binatang iblis di sekitarnya. Dibandingkan dengan sisi manusia, di sisi binatang iblis, karena kera naga tahap 4 mati, mereka juga kehilangan pemimpin mereka. Mereka langsung dikalahkan seperti gunung, dan sepenuhnya disapu bersih oleh para pembudidaya, melarikan diri dalam keadaan yang menyedihkan. Setelah lebih dari 2 jam pertempuran yang melelahkan, kelompok itu akhirnya berhasil mengalahkan serangan binatang iblis dan berhasil melindungi keselamatan si Cheng. Di dalam kota batu, aura berdarah belum sepenuhnya menghilang. Beberapa orang saat ini sedang membersihkan sisa-sisa binatang iblis. Alam rahasia bulan mendalam, tentu saja, adalah dunia tempat bahaya mengintai di setiap arah. Pangeran kelima tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Begitu mereka masuk, mereka diserang oleh binatang iblis, menyebabkan kerugian besar. Ini benar-benar berbeda dari apa yang mereka pikirkan sebelum memasuki alam rahasia bulan mendalam. Sebelum mereka memasuki alam rahasia bulan mendalam, apa yang mereka pikirkan adalah bahwa alam rahasia bulan mendalam pasti akan dipenuhi dengan harta karun, dan mereka akan dapat melihatnya di mana-mana. Tetapi sekarang, melihat sekeliling dan memikirkan serangan binatang iblis tadi, impian indah mereka hancur berkeping-keping. Ruang ini penuh dengan bahaya. Bahkan kecerobohan sekecil apapun dapat menyebabkan bencana. Pangeran kelima, bagaimana dengan korban kali ini? Pangeran kelima menjawab, lebih dari 1.000 orang meninggal, dan lebih dari 10.000 orang terluka. Seserius itu, Wu Chen mengerutkan kening, ini baru malam pertama, dan sudah lebih dari 1.000 orang meninggal, mereka harus tinggal di sini selama 4 bulan lagi, siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan meninggal di sini di masa mendatang. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Pangeran kelima menghela nafas, siapa yang bisa menduga ini? Dapat dikatakan bahwa jika Wu Chen tidak menggunakan kekuatannya yang kuat untuk mengalahkan naga kera, luka-luka mereka akan lebih parah. Ada berapa banyak tenaga medis di sana? Pangeran kelima menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Namun, menurut tebakannya, seharusnya hanya ada sedikit orang yang tahu tentang pengobatan karena mereka semua dari keluarga pejuang. Pada dasarnya, mereka tidak akan belajar pengobatan, dan masalah ini membuatnya pusing. Baiklah, pergi dan lihatlah. Bawa orang-orang yang terluka parah ke sini, aku akan mengobati mereka. Kau tahu pengobatan? Pangeran kelima membelalakkan matanya, menatap Wu Chen dengan tak percaya. Ia tidak pernah tahu bahwa Wu Chen tahu pengobatan. Sesuatu seperti itu, sungguh lelucon, ia adalah Dewa Pil. Jika ia saja tidak tahu pengobatan, maka, di dunia ini, tidak ada yang berani mengatakan bahwa ia tahu pengobatan. Benarkah itu? Pangeran kelima tidak berani mempercayainya.
Bakat Wu Chen dalam seni bela diri sudah cukup luar biasa. Pada saat ini, Milan dan Mu Yuxue kebetulan lewat dan mendengar percakapan mereka. Sambil mencibir, mereka berkata, "Pangeran kelima, jangan khawatir. Keterampilan medis Wu Chen benar-benar melampaui semua imajinasimu." Di masa lalu, mereka secara pribadi menyaksikan Wu Chen memurnikan pil tertinggi tingkat ketiga. Itu hebat kalau begitu. Aku akan pergi sekarang juga dan membawa orang-orang yang terluka parah itu ke sini untuk kau lihat. Oleh karena itu, sebelum mereka memasuki alam rahasia bulan yang mendalam, mereka biasanya akan menyiapkan banyak pil untuk berjaga-jaga. Akan tetapi, kebanyakan pil mereka adalah pil yang biasa digunakan untuk mengobati beberapa luka biasa. Itu masih relatif mudah, tetapi jika mereka menemui beberapa masalah atau luka yang sulit, mereka pada dasarnya tidak berdaya untuk melakukan apapun, dan tidak dapat dibandingkan dengan dokter biasa atau pembuat pil. Sebelumnya, ada banyak orang yang masih bernapas, tetapi karena luka mereka yang parah, mereka tidak dirawat tepat waktu. Atau mereka secara acak mengonsumsi pil obat, yang mengakibatkan kematian mereka. Ini adalah konsekuensi serius karena tidak memiliki dokter. Tampan, bagaimana lukamu? Ketika Wu Chen bertarung melawan kera naga level 4, ia juga beberapa kali terjatuh ke tanah. Terlihat luka-luka di tubuhnya juga sangat serius. Aku baru saja mengobati diriku sendiri. Tidak ada masalah. Wu Chen mengobati mereka di tempat. Bagi Wu Chen, selama pihak lain belum sepenuhnya meninggal, dia punya cara untuk mengobati mereka. Malam berlalu dengan cepat. Baiklah, aku sudah menggunakan obat untuk menekan lukamu. Beristirahatlah lebih banyak, tidak akan lebih dari 3 hari. Pagi-pagi sekali, Wu Chen masih merawat yang terluka tanpa istirahat. Terima kasih, Wu Chen. Pria itu berdiri, hatinya dipenuhi rasa terima kasih kepada Wu Chen. Tidak perlu berterima kasih padaku. Saat itu, Wu Chen mengangkat kepalanya dan melihat keluar. Langit sudah cerah, waktu berlalu sangat cepat. Pada saat ini, Mu Yuxue datang dengan semangkuk bubur. Dia menatap Wu Chen dan berkata, "Wu Chen, kamu lelah sepanjang malam, kamu harus pergi dan istirahat dulu. Aku sudah merebus bubur, makanlah sedikit." Semua bahan-bahan ini dibawa dari luar dan disimpan di cincin penyimpanan, dibawa masuk melalui cincin penyimpanan. Wu Chen melirik semangkuk bubur yang masih mengepul. "Terima kasih." Sambil memaksakan diri untuk berdiri, Wu Chen mencoba berdiri. Tiba-tiba, dia merasakan nyeri yang menusuk di dadanya, dan aliran darah mengalir deras ke kepalanya. Kemudian, dia merasakan penglihatannya menjadi gelap, dan kepalanya mulai berputar. Wu Chen, Mu Yuxue panik. Dia segera meletakkan mangkuk, berjalan mendekat dan mengangkatnya. Puff! Wu Chen memuntahkan seteguk darah dan situasinya menjadi lebih buruk. "Lihatlah dirimu, meskipun kamu terluka parah, kamu masih harus begadang sepanjang malam untuk mengobati penyakit orang lain." Mu Yuxue menghela napas, mengulurkan tangannya untuk membantu Wu Chen berdiri, dan perlahan berjalan ke samping tempat tidur dan mendudukkannya. "Wu Chen, apa kabar?" Wu Chen mengeluarkan pelet dari cincin penyimpanan dan menelannya. Setelah mengonsumsi pelet itu, kondisinya sedikit membaik. "Tidak apa-apa, jangan khawatir." Mu Yuxue melotot padanya. Akan aneh jika dia tidak khawatir, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. "Kita minum semangkuk bubur ini dulu, lalu tidur nyenyak. Soal mengobati orang lain, kita bicarakan nanti saja. Tubuh adalah hal terpenting. Kalau tubuh sendiri tidak cukup baik, bagaimana mungkin dia bisa mengobati luka orang lain?" Dengan sangat cepat, 2 hari telah berlalu dan semua orang yang ingin berpartisipasi dalam kompetisi multi kerajaan telah dikirim ke dalam. Pangeran kelima membuat beberapa statistik, dan kali ini, ada 1.100.000 orang yang datang ke sini, jadi dengan begitu banyak orang, hanya satu tempat saja pasti tidak akan cukup. Tidak ada pilihan lain selain memindahkan yang lain ke tempat lain, jika tidak, akan sangat mudah timbul masalah jika mereka berkerumun bersama. Luka-luka Wu Chen, setelah 2 hari pemulihan, telah pulih sepenuhnya dan kekuatannya juga telah pulih. "Wu Chen, semuanya berkatmu kali ini. Jika bukan karenamu, siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan mati?" Saat ini, Pangeran kelima sepenuhnya yakin pada Wu Chen. Wu Chen tidak hanya memiliki bakat unik dalam kultivasi seni bela diri, ia juga memiliki bakat sombong di bidang meramu pil obat.
Sungguh tidak dapat dipercaya, bagaimana mungkin ada seorang jenius yang luar biasa di dunia ini. Awalnya, mereka masih menyimpan dendam terhadap Wu Chen karena telah membunuh Zhao Dongsu, Zhao Chonglou, dan dua orang lainnya dengan kejam, dan menyimpan dendam terhadapnya. Namun, setelah beberapa hari bersama, mereka telah lama membuang semua dendam mereka. Tidak perlu berterima kasih padaku. Wu Chen adalah seorang dokter, menyelamatkan yang sekarat dan membantu yang terluka adalah tanggung jawabnya. Saat menghadapi musuh, dia bisa bersikap kejam dan tidak berperasaan, tetapi saat merawat yang terluka dan yang lainnya, dia tidak akan pernah bersikap ambigu. Bagaimana dengan titik kumpul lainnya? Kali ini, wilayah Hengling mereka telah membawa 1.100.000 orang, yang merupakan jumlah yang sangat besar. Dengan begitu banyak orang yang berkumpul bersama, sangat sulit untuk mengaturnya, dan berbagai masalah dapat dengan mudah muncul. Saat ini, selain beberapa insiden kecil, semuanya baik-baik saja. Wu Chen mengerutkan kening, dia tidak bisa berbuat apa-apa jika terus seperti ini. Lagi pula, alasan mereka datang ke alam rahasia bulan mendalam adalah untuk mencari kesempatan untuk meningkatkan kultivasi dan kekuatan mereka sendiri, dan jika mereka bersembunyi di kota yang buruk ini, hidup mereka tidak akan dalam bahaya, tetapi kekuatan mereka tidak akan mengalami kemajuan apapun, jadi, apa gunanya datang ke alam rahasia bulan mendalam? Wu Chen, pangeran kelima, sesuatu yang buruk terjadi. Tepat pada saat itu, seseorang tiba-tiba berlari terburu-buru. Saat dia berlari, dia berteriak sekeras-kerasnya dengan sangat cemas. Pangeran kelima bertanya, Liu Chong, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa kamu terburu-buru? Liu Chong berlari, mengambil napas dalam-dalam beberapa kali, dan berkata, ada orang-orang dari tempat lain yang datang dan ingin bertarung dengan kita untuk memperebutkan wilayah. Mereka telah melukai cukup banyak orang kita, jadi saya harap kamu bisa melihatnya. Apa? Wu Chen dan pangeran kelima sama-sama terkejut, mereka telah diganggu hingga ke depan pintu rumah mereka. Di mana kalian? Cepat bawa kami ke sana. Di sebuah ladang kosong, dua kelompok orang saling berhadapan. Aura mereka membumbung tinggi ke langit, dan mereka saling serang. Jangan berlebihan, orang-orang wilayah Taifeng. Kota batu ini jelas ditemukan dan diduduki pertama kali oleh orang-orang wilayah Hengling kami, tidakkah kalian orang-orang wilayah Taifeng mengerti prinsip siapa cepat dia dapat? Liu Zongyuan berkata dengan marah. Orang-orang yang datang dari wilayah Hengling dibagi menjadi 9 kelompok, masing-masing tinggal di satu tempat, dan masing-masing memiliki tahap bela diri sejati mereka sendiri sebagai pemimpin. Dan dia adalah pemimpin tempat ini. Mengenai orang-orang di depannya, dia awalnya tidak tahu siapa mereka, tetapi setelah bertarung, dia mengetahui bahwa orang-orang ini berasal dari wilayah Taifeng. Dia juga tahu tentang wilayah Taifeng, wilayah ini, dan bahwa kekuatan keseluruhan mereka hampir sama dengan wilayah Hengling mereka. Di seberang kami, seorang pemuda berjubah darah tengah menghadapi Liu Zongyuan, dan berkata, kalian mengatakan bahwa kalian telah mengambil alih tempat ini terlebih dahulu, apakah kalian punya bukti? Selain itu, bahkan jika orang-orang dari wilayah Hengling kalian telah mengambil alih tempat ini terlebih dahulu, lalu kenapa? Kalian, Liu Zongyuan sangat marah, ia ingin segera menyerbu keluar dan menghajarnya, tetapi lawannya adalah ahli di alam empirean kedua dari tahap bela diri sejati, dengan kekuatannya saat ini, ia bukanlah lawannya, mereka baru saja bertarung, dan ia sama sekali tidak diuntungkan. Namamu Liu Zongyuan, kan? Karena kau seorang pria, mengapa kau tidak bergabung dengan wilayah Taifeng kami? Tidak perlu tinggal di wilayah yang sangat lemah seperti wilayah Hengling. Pemuda berjubah darah berkata dengan suara yang dalam. Konyol, Liu Zongyuan sangat marah. Klan dan negaranya sama-sama berada di wilayah Hengling, bagaimana mungkin mereka bisa bergabung dengan wilayah lain? Pemuda berjubah darah tertawa dingin, ku beri waktu sebentar, lenyaplah dari pandangan kami segera. Kalau tidak, saat aku, Feng Tang, mengambil tindakan, kau bahkan tidak akan bisa melarikan diri jika kau mau. Mendengar itu, para jenius di belakang Liu Zongyuan sangat marah. Mereka adalah orang pertama yang menemukan kota batu ini, tetapi orang-orang ini tanpa malu-malu datang untuk merebutnya. Ini sangat penuh kebencian. Apa yang terjadi? Pada saat ini, sebuah suara datang dari belakang. Semua orang berbalik dan sangat gembira.
Wu Chen, pangeran kelima, orang-orang ini ada di sini untuk merebut kota batu ini, dan mereka bahkan melukai banyak dari kita. Sekarang, Wu Chen adalah ahli paling kuat di antara semua orang di wilayah Hengling. Tidak hanya kekuatannya yang kuat, keterampilan medis dan keterampilan alkimianya telah mencapai puncak kesempurnaan. Sekarang, semua orang benar-benar yakin padanya. Wu Chen dan pangeran kelima berjalan perlahan. Setelah melihat orang-orang ini, tatapan mereka akhirnya tertuju pada pemuda berjubah darah yang sedang menghadapi Liu Zongyuan. Ahli di Empyrean kedua dari tahap bela diri sejati. Pangeran kelima diam-diam terkejut, dia tidak pernah menyangka bahwa orang yang datang itu benar-benar ahli di Empyrean kedua dari tahap bela diri sejati. Dengan ahli di level ini, dia pada dasarnya bukan tandingan mereka, dan dalam kelompok mereka, hanya Wu Chen yang bisa mengalahkannya. Kupikir ada ahli yang kuat telah datang, tetapi ternyata hanya 2 orang sampah. Feng Tang melirik Wu Chen dan pangeran kelima, matanya dipenuhi dengan penghinaan. Salah satu dari mereka baru saja Empyrean pertama dari tahap bela diri sejati, dia bahkan belum mencapai puncaknya, dan yang lainnya adalah sampah yang bahkan tidak memiliki kultivasi tahap bela diri sejati. Hanya puncak Empyrean ke-9 dari tahap Laut Roh, kekuatan keduanya bahkan lebih lemah dari Liu Zongyuan ini, dan mereka tidak memiliki sedikit pun minat padanya. Liu Zongyuan, panggil ahli domain Henglingmu di langit kedua tahap bela diri sejati. Tidak mungkin domain Henglingmu bahkan tidak dapat menemukan satu pun. Liu Zongyuan mengepalkan tinjunya. Mereka memiliki 2 ahli muda dengan langit kedua kekuatan sejati tetapi karena usia mereka tidak dapat masuk. Adapun Zhao Dongsu yang lain, ia juga dibunuh oleh Wu Chen. Melihat ini, Feng Tang tertawa terbahak-bahak, hahaha, kau benar-benar telah ditetapkan olehku. Benar-benar tidak ada ahli di langit kedua tahap bela diri sejati di domain Hengling kita. Mendengar itu, orang-orang di belakang Feng Tang juga mulai tertawa terbahak-bahak, mata mereka dipenuhi dengan ejekan dan penghinaan. Adapun orang-orang di pihak wilayah Hengling, mereka semua sangat marah, mengepalkan tangan mereka erat-erat, berharap mereka dapat segera bergegas keluar dan menghajar orang-orang dari wilayah Taifeng ini. Feng Tang, pergilah dan matilah. Dada Liu Zongyuan terangkat dengan kuat, gelombang kemarahan yang tak terlukiskan mengalir keluar, itu benar-benar tak tertahankan. Tepat pada saat ini, Wu Chen menepuk bahunya, dan berkata, biarkan aku melakukannya. Feng Tang ini adalah ahli di Empyrean kedua dari tahap bela diri sejati, dan sangat kuat. Dengan kekuatan Liu Zongyuan, dia tidak memiliki banyak kepercayaan diri untuk menghadapinya. Melihat Wu Chen, dada Liu Zongyuan, yang bergelombang naik turun, berangsur-angsur menjadi tenang. Dia tahu bahwa Wu Chen sangat kuat, bahkan ahli di Empyrean kedua dari tahap bela diri sejati bukanlah lawannya. Kamu, melihat Wu Chen telah berjalan keluar, tanpa terkejut, Feng Tang tertawa terbahak-bahak lagi. Hahaha, sepertinya aku benar-benar tidak dapat menemukan seorang pun di dalam wilayah Hengling ini, untuk benar-benar membiarkan seonggok sampah dari puncak Empyrean ke-9 dari tahap Laut Roh keluar. Hahaha, aku benar-benar akan mati karena tertawa. Feng Tang memegang perutnya dan tertawa, yang lainnya juga sama, mereka meremehkan Wu Chen. Seseorang yang hanya memiliki puncak Empyrean ke-9 dari tahap Laut Roh, seberapa besar kekuatan yang dapat dimilikinya, sampai-sampai dia bahkan tidak dapat menghadapi Empyrean pertama dari tahap bela diri sejati, apalagi langit kedua dari kekuatan sejati.